Ini ada koleksi yang kedua yang unik ya Mas Ivan, ini dari Pak Tri Sutrisno. Halo Sobat Balekirti, kembali lagi di program Party episode kedua, sebuah diskusi penuh energi yang dikemas secara ringan, membahas berbagai macam hal seputar museum dan menghadirkan pembicara dari berbagai sisi. Dan pada episode kedua ini, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh kawan bercerita saya yang luar biasa. Ada Mbak Renisa Anggraini atau biasa dipanggil Kanisa, selaku kurator di Museum Kepresidenan RI Balekirti. Halo Mbak Nisa. Iya, halo. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Happy ya? Ya Allah. Oke, kalau ngomongin museum itu harus happy Mbak, harus senang. Iya dong. Iya, karena definisi alternatif museum itu adalah wahana edukasi dan rekreasi ya. Jadi kalau kita membicarakan museum, kita berkunjung ke museum itu kita mendapat wawasan, mendapat ilmu pengetahuan. Selain itu tentu kita mendapat pengalaman yang berkesan dan pengalaman yang menyenangkan ya Mbak Nisa, seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih Mbak tentang koleksi di Balekirti. Tapi sebelum kita melangkah ke situ, ini kan Mbak Nisa selaku kurator ya Mbak. Oke, di Balekirti ini sudah berapa lama Mbak Nisa kalau boleh tahu? Sudah sekitar 1,5 tahun Mas Ivan. Oke, kemudian mungkin ke pertanyaan yang paling mendasar dulu nih Mbak. Mungkin teman-teman Sobat Balekirti ini penasaran, keseharian Mbak Nisa sebagai kurator itu ngapain aja Mbak? Sehari-hari saya sebagai kurator, saya melakukan pengadaan koleksi, kemudian yang kedua saya melakukan inventarisasi koleksi, dan yang ketiga katalogisasi koleksi Mas Ivan. Oke, cukup banyak juga ya ternyata ya job desk untuk kurator seperti itu. Kemudian untuk di Balekirti sendiri, ini total ada berapa Mbak kurator? Mbak Nisa dibantu oleh tim atau bagaimana di sini? Untuk di sini ini kerjanya tim ya, ada register, kemudian khusus untuk mendata koleksi, kemudian ada rekan yang lain juga Mas. Ada rekan yang lain juga ya, karena memang kalau kita berbicara jabatan atau pekerjaan di museum ini, kurator ini cukup penting ya Mbak, sangat penting bahkan, karena ya kunci di museum ini ya bisa dikatakan di proses kuratorial seperti itu. Nah, kemudian Mbak Nisa, kalau kita melihat dalam PP nomor 66 tahun 2015, Museum Kepresidenan RI Balekirti ini kan termasuk dalam museum khusus ya Mbak. Kemudian yang membedakan apa sih Mbak Museum Kepresidenan RI Balekirti sebagai museum khusus dengan museum pada umumnya? Ini kira-kira apa? Memang Museum Kepresidenan RI Balekirti ini museum yang berbeda ya. Sempat disinggung di episode 1 sebelumnya di Party oleh Ibu Linda Siagian bahwa museum ini merupakan museum yang berbeda, di mana menggambarkan mengenai prestasi-prestasi presiden ataupun wakil presiden Mas Ivan. Oke Mbak Nisa, berarti itu tadi ya perbedaan yang paling mendasar terkait Museum Balekirti sebagai museum khusus dibanding museum-museum umumnya, karena di sini menyimpan koleksi para presiden dan juga wakil presiden ya, koleksi-koleksi penting, koleksi-koleksi pribadi seperti itu. Apalagi kan koleksi kan bagian yang paling vital ya dari sebuah museum. Orang datang ke museum pasti ingin melihat koleksi dan melihat cerita di balik koleksi tersebut. Kira-kira benda ini itu dulu pernah digunakan untuk apa sih? Benda ini dulunya dipakai pada saat momentum apa, seperti itu. Mungkin boleh dong Mbak spill di Balekirti sendiri itu koleksi yang memiliki cerita sejarah yang menarik itu koleksinya siapa kira-kira? Ini ada beberapa ya Mas Ivan. Untuk di sini ada koleksi yang menarik. Salah satunya milik Bapak B.J. Habibie. Itu ada koleksi kamera Leica. Untuk kamera ini berbahan logam, kemudian berwarna hitam. Nah, untuk kamera ini dibuat di Portugal, dan untuk lensanya ini berasal dari Jepang. Oke, kemudian ada nggak sih Mbak cerita menarik dari kamera Leica ini? Dulunya sering digunakan oleh Pak Habibie untuk memotret objek apa gitu kira-kira? Ya. Untuk kamera Leica ini seri R3 ya. Untuk KBJ Habibie ini untuk menyukai yaitu seperti panorama, kemudian cahaya, bunga bermekaran, rumputan. Pernah digunakan pada saat pameran di Galmas di tahun 1999.
memamerkan sekitar 176 koleksi. Oke, Pak Habibie pernah menggelar pameran hasil karya fotografinya sendiri ya di Galnas tahun 99. Luar biasa ya. Jadi Pak Habibie ini selain memiliki ketertarikan di bidang teknologi, ternyata beliau juga memiliki ketertarikan di bidang seni dan juga fotografi ya pada saat itu. Dan ya saya nggak bisa membayangkan aja sih, pasti rame banget sih waktu itu pameran di Galnas. Apalagi tahun 99 kan Pak Habibie masih menjabat sebagai presiden ya, Mbak Nisa pada saat itu. Beliau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kemudian beliau menggelar pameran fotografi hasil karya beliau dan pasti sangat ramai sekali ya pada saat itu. Oke, itu untuk kamera ya Mbak Nisa. Tentu nggak cuma Pak Habibie ya yang hobi fotografi. Ibu negara seperti almarhum Ibu Ani Yudhoyono memiliki hobi juga ya terkait dengan fotografi. Belum lagi tokoh-tokoh nasional yang lain. Nah, selain kamera Leica dari Pak Habibie, ada nggak Mbak koleksi lain yang ada di Balai Kirti yang memiliki cerita sejarah yang menarik kira-kira? Ini ada koleksi yang kedua yang unik ya Mas Ivan. Ini dari Pak Tri Sutrisno. Ya. Ini di tahun 2021, tepatnya di tanggal 4 Mei 2021, Pak Tri Sutrisno pernah memberikan koleksi kepada Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Ini memberikan koleksi PSN, yaitu paket sipil lengkap dan buku. Dan untuk Pak Tri ini juga di dalam bukunya, yaitu kunjungan kerja ke 27 provinsi, ini ternyata ada dokumentasi Mas Ivan terkait PSL yang beliau kenakan, yaitu PSL hitam lengkap pada saat beliau mengunjungi di Jayapura di tahun 1994 untuk penandatanganan prasasti akademik gedung di Jayapura, Mas Ivan. Oke, buku asli ya itu Mbak ya, menarik sekali itu. Langsung dari Pak Tri Sutrisno. Diberikan langsung oleh Pak Tri ya, luar biasa. Pak Tri ini merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 93 sampai 98 ya. Dan saya iseng nonton di sosmed Balai Kirti juga, Pak Tri juga beberapa kali datang ke Balai Kirti ya Mbak, di pameran seperti itu, gitu-gitu juga ya. Terakhir Pak Tri ke Balai Kirti? Ya betul, Pak Tri pernah ke museum ini pada saat pameran batik Mas Ivan, dan sempat untuk datang mengunjungi dan menyempatkan melihat koleksi tersebut Mas Ivan. Dan uniknya Pak Tri di sini sempat terharu, terkesan pada saat melihat koleksinya dipajang seperti itu. Dipajang seperti itu ya, luar biasa. Tadi ada kamera dari Pak Habibie, kemudian ada juga PSL ya, Mbak Nisa, dari Pak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentu masih banyak lagi ya Mbak Nisa, koleksi-koleksi yang ada di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Ada yang asli dan ada juga yang replika. Jadi untuk sahabat Balai Kirti yang penasaran mungkin bisa langsung ya Mbak Nisa datang ke Museum Kepresidenan RI Balai Kirti seperti itu. Nah kemudian Mbak Nisa, untuk tantangan dalam mencari sumber sejarah terkait dengan cerita-cerita di balik koleksi itu apa saja sih tantangannya Mbak? Untuk tantangannya dikarenakan untuk koleksi kita ini dari Presiden ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Iman, kita harus secara resmi bersurat, kemudian kita harus berkoordinasi dengan pihak keluarga. Di situ itu kita harus melakukan audiensi ya Mas Ivan kepada pihak keluarga. Kita menginformasikan terkait koleksi apa yang kita inginkan sesuai dengan misi museum, kemudian koleksi apa yang dimiliki oleh keluarga. Itu juga harus ada ini ya Mas Ivan, komunikasi dua arah. Itu terkadang juga bisa menjadi tantangan oleh kita dikarenakan ada untuk yang koordinasi mudah dan ada yang susah seperti itu. Oke, menarik ya Mbak. Jadi kalau terkait dengan sumber data narasi koleksi itu menjadi hal yang sangat penting ya. Jangan sampai kita menampilkan cerita berdasarkan data atau sumber yang kurang valid ya, karena itu tentu berbahaya. Apalagi ini koleksi milik RI1 dan RI2 sebelumnya ya. Dan ya karena kita museum, kita berbasis kepada pengetahuan, riset, ya tentu kita juga menghindari hal-hal yang ya berbau mistis-mistis ya. Seperti saya juga sering dengar cerita artikel di media seperti mungkin koleksi tongkat Soekarno yang katanya penuh dengan hal mistis, bisa gerak-gerak sendiri. Tentu kita menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Di sini di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti ini data atau narasi koleksi ini pasti valid dan berbasis sesuai dengan fakta sejarah ya, seperti itu Mbak Nisa. Mungkin yang terakhir ada closing statement nih dari Mbak Nisa untuk mengajak teman-teman sahabat Balai Kirti berkunjung langsung ke Museum Kepresidenan RI Balai Kirti.
Untuk teman-teman, jangan lupa datang ke Museum Kepresidenan RI Balekirti. Di sini memiliki banyak koleksi yang unik dan menarik. Jangan lupa datang ya. Oke, itu dia ya teman-teman. Jangan lupa datang ke Museum Kepresidenan RI Balekirti. Tapi tentu kita juga memiliki syarat dan ketentuan ya untuk berkunjung. Bagi yang penasaran, teman-teman bisa cek saja di website kita di museumkepresidenan.id atau bisa kepoin langsung di Instagram kita di @balekirti seperti itu. Dan jangan lupa nih teman-teman, nanti teman-teman yang sudah berkunjung memposting di sosial media dan tag Instagram kami di @balekirti seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sampai bertemu di episode berikutnya, nanti kita ngobrolin koleksi-koleksi presiden yang lain tentunya seperti itu. Oke, demikian sahabat Balekirti, terima kasih. Jumpa lagi di party episode selanjutnya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum Balekirti untuk kemajuan.